Jadi di dalam tubuh yang sehat Pak Karni terdapat sportivitas yang tinggi. Oh, sip. Oke baik, jadi saya mendengar tadi ini sangat menarik sekali. Pro dan kontra dan lain sebagainya. Saya semuanya sependapat, tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Namun tentunya nanti tujuan kita ini bagaimana negara kita ini hebat. Boleh dari imparsial atau dari pengamat lainnya silakan saja. Apapun yang dibicarakan tadi ada poin-poin yang menarik bagi saya ini. Menarik sekali ya. Antara ancaman militer, kejaksaan boleh dijaga dan lain sebagainya. Saya mau menyampaikan di sini beberapa poin. Kita ini judulnya kan ILC ya, berarti kita berbicara tentang hukum dan lain sebagainya. Dikatakan tadi bisa-bisa saja karena hukum ini banyak tafsirannya. Jadi kita harus tafsirannya harus tajam. Dari Kapus Pen TNI tadi mengatakan bla 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 sudah oke. Dari Pak Punto ya, dari lain sebagainya. Saya mau menanggapi begini. Yang pertama, saya mau nanggapin tadi dikatakan apakah ya Kejaksaan Agung itu boleh dijaga. Jadi begini ya, ada yang namanya istilah itu objek vital nasional. Ya, apa itu definisi objek vital nasional? Silakan cari di Google, buka cepet tuh chat apa bisa tuh cari. Nah, ya oke ya. Itu adalah objek-objek yang strategik. Oke? Dan itu adalah untuk kebutuhan orang banyak, kepentingan orang banyak. Sekarang kita bertanya di sini, apakah kejaksaan itu objek strategik? Aku kembalikan aja kepada bapak-bapak yang terhormat di sini. Kalau bagi saya itu adalah strategik. Kenapa? Tambang aja itu strategik, apalagi yang kejaksaan begini. Oke? Jadi kalau dia dijaga, itu tidak ada apa-apanya. Apa yang kita repotkan? Ya kan? Itu yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Di sini ada Bang Abraham Samad, KPK. Cuman dari sini gak ada dari kepolisian. Kejaksaan yang sedang kita bicarakan. Apa yang ada terjadi di negara kita ini? Korupsi di mana-mana. Oke, saya mau nyorotin itu. Alangkah indahnya sebenarnya kita sekali tempo nanti Bang Karni saya usulkan. Bagaimana kita membuat itu perampasan aset koruptor-koruptor itu. Masa akan ada koruptor udah masuk di KPK, masuk di Kejaksaan Agung, masih bisa lambai-lambai tangan begini, bangga dia. Mau dikemanain negara ini? Berarti dia gak kapok kan? Ada apa sebenarnya? Nah ini, kembali lagi ke tadi saya bilang, kalau saya lihat negara kita ini, hal korupsi atau penegakan hukum tidak baik-baik saja. Saya bicara dengan statistik. Oke. Di dunia ini Indonesia nomor 37. Alangkah malunya kita. Di depan kita itu ada Filipina. Kalah kita dengan Filipina. Dengan Thailand. Kalau dengan Singapura jauh. Singapura itu 80 sekian, 84 kalau saya nggak salah. Ini yang mau kita berantas semuanya. Apakah kita mau seperti negara-negara lain yang kolaps? Gara-gara korupsi. Lihat rakyat kita bicara di sini harapan kita semua untuk rakyat. Rakyat kita sekarang lagi menderita tuh gara-gara koruptor. Iya kan? Kita lihat kasus-kasus. Aku kalau masalah hukum tadi undang-undang saya rasa sudah dibahas semuanya. Ya, mulai dari pasal-pasal ya, itu it's okay lah, mari. Tapi dari itu semuanya boleh ditanggapin, ada yang mengatakan benar atau tidak. Tapi ini adalah sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Kita lihat nih korupsi begitu hebatnya di negara kita nih. Pertamina, sekarang hilang timbul. Iya kan? Yang paling heboh lagi Kejaksaan Agung sampai sekarang dia nggak berani atau kenapa saya juga nggak tahu. Itu si makelar satu tuh, siapa tuh, si Racor atau siapalah namanya, aku mau nyebut seenaknya aja sekarang. 1 triliun ada di rumah dia, disimpan. Mau jadi apa kita ini sebenarnya? Sekian bulan tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Apakah ada ketakutan masalah itu? Saya juga nggak tahu. Apakah sampai tentara jaga dia sampai begitu? Apa ada apa? Ya kan? Tentunya tadi yang dibilang Pak Puntu mungkin ada ancaman, mungkin. Ya kita tadi udah diceritakan sama dari imparsial atau dari Bang Ginting, ada mobil yang baju coklat ngoeng-ngoeng di sana, ada apa? Itu kasarnya aku baca juga di analisa itu adalah masalah timah. Kenapa ketakutan kita ini sebenarnya? Kalau perlu jangankan tentara, rakyat tuh yang jaga tuh di Kejaksaan Agung tuh. Ya kan supaya apa? Please aku minta di sini kepada kita semuanya melalui ILC mudah-mudahan didengar dan juga bapak-bapak yang terhormat di sini.
Gak main-main loh korupsi di negara kita ini. Tidak main-main. Ya, saya buat catatan itu sekian ribu triliun negara kita ini habis uangnya. Kalau kita buat sekolah, pendidikan dan lain sebagainya. Padahal kita sudah berkomitmen 2045 adalah tahun emas 100 tahun kita merdeka. Apa yang mau kita kasih lihat kepada rakyat kita ini semuanya? Saya 40 tahun di TNI, saya pensiun, begini-begini aja nggak ada perubahan. Saya punya cita-cita, obsesi dulu. Kita hajar nih semuanya korupsi-korupsi ini supaya negara kita hebat. Rupanya tidak semudah itu. Ini yang kita harapkan. Mari kita bergandeng tangan. Oke lah, kalau ada sesuatu yang mungkin kurang, mari kita rapikan. Kita rapikan sama-sama. Tapi untuk koruptor ini jangan kita kasih waktu atau kita kasih jeda sama dia. Saya himbau juga Bapak Presiden 08 Pak Prabowo, saya menghimbau apa yang kata Bapak kejar ke gurun pasir ke Antartika, mari kita mainkan Pak. Ya, semua penegak hukum bersama Bapak, rakyat bersama Bapak semuanya. Pak Presiden jangan pernah takut. Semua di belakang Pak Presiden. Kenapa? Rakyat kita ini semuanya ingin sejahtera nanti tahun 2045. Ingin sejahtera tahun 2045, tahun emas pada saat kita merdeka. Ini yang saya bisa sampaikan kepada forum ini semuanya. Harapan saya kita boleh berbeda pendapat. Aku senang kita berbeda pendapat, itulah negara demokrasi. Namun mari kita sama-sama menyelamatkan negara ini dari koruptor. Kenapa? Hanya penegakan hukum yang hebat yang bisa menegakkan atau yang bisa memberantas korupsi ini. Demikian Bang Karni, terima kasih. Saya setuju banget dengan Pak Iskandar Setompul. Saya jadi ingat pada tahun 70-an seorang profesor anti korupsi di Malaysia, Profesor Alatas kalau nggak salah namanya, mengatakan bahwa korupsi itu akan sampai negara itu mengalami penyakit seperti kanker stadium ketiga. Kapan itu stadium ketiga? Ketika orang-orang yang korup itu sendiri, ketika berurusan dengan aparat lain, dia pun dikorup. Jadi biar dia jaksa, kalau dia urusan dengan aparat lain, dia juga dikorup. Dimintain uang suap. Dan itu katanya udah stadium ketiga kalau kanker. Saya bayangkan waktu itu Indonesia itu stadium ketiga. Tapi semakin lama saya lihat situasinya semakin buruk. Stadium ketiga itu pilihannya masuk ke 4. Itu kalau nggak amputasi, mati. Kita semua ya, rakyat Indonesia ini ingin sekali memberantas korupsi ini. Jadi apa yang dikatakan Bang Abraham Samad tadi itu benar. Jangan ada dusta lah di antara kita. Ya, buka aja semuanya. Kalaulah itu memang baik, saya yakin, saya percaya. Imparsial dan juga NGO lainnya akan mendukung negara kita ini kok. Saya yakin, saya percaya itu. Mari kita di sini semangatnya memberantas korupsi ini karena apa yang dikatakan Bang Karni tadi bahwa kita sudah stadium 3. Kalau saya bilang juga mungkin stadium 3,1. Kenapa? Di Asia Tenggara saja kita tidak bisa berbicara apa-apa. Ya, kita nomor 5 atau nomor 6 sekarang. Alangkah malunya kita. Memang nilainya poinnya sedikit, hanya 2. Tapi kalau negara-negara lain dengan Singapura kita bisa 43. Penilaiannya itu selisihnya, alangkah sedihnya. Kalau di dunia ya udahlah kita nomor 37 atau nomor berapa itu. Mari kita sama-sama, saya yakin, saya percaya di sini penegak hukum sama juga dengan yang mengawasin imparsial dan NGO lainnya, rakyat di sini semuanya ada hebat-hebat di sini semuanya, ada Bang Ginting, ada Bang Abraham Samad, ada Bang Said Didu, ada Bang Ponto, bro saya ini, saya yakin, saya percaya. Manakala kita kompak, manakala kita bersama-sama, saya yakin, saya percaya 2045 kita semua bisa sejahtera,
kita semua bisa bangkit lagi dari berantem di dalam diri kita sendiri. Itu penutup saya Bang Karni. Saya yakin, saya percaya Bapak Presiden kita akan dengar ILC ini. Saya yakin dan saya percaya Pak Prabowo, kita berantas korupsi. Terima kasih.